Halo semuanya, nama saya Fatia Aziz. Saya merupakan mahasiswa Mercu Buana Keranggan yang mengambil mata kuliah wajib Kewirausahaan 1 yang dibimbing oleh ibu dosen saya, Ibu Rizky Oktarina. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya yang berisikan tentang bisnis plan saya yang telah saya buat sebelumnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung menjelaskannya. Masuk pada slide pertama ini menjelaskan gambaran dari produk atau jasa kami, yaitu Luxury Wedding Organizer. Lalu di sampingnya juga ada logo bisnis kami, yaitu Luxury Wedding Organizer. Lalu di bawahnya ada tagline yang bertuliskan tentang Because in your dreams, every details matters. Lanjut pada slide kedua. Slide kedua ini berisikan tentang foto profil tim saya, yang dimana foto pertama adalah foto saya sendiri sebagai ketua kelompok. Lalu di bawahnya ada foto teman saya yang bernama Siti Maisa Rodila yang merupakan mahasiswa Universitas Sahid. Di sampingnya ada teman saya yang bernama Algifari Waluya Baskara. Dia merupakan mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Keranggan juga, tetapi sudah saya pastikan bahwa dia tidak memiliki mata kuliah wajib Kewirausahaan 1 yang sama dengan saya. Lalu di bawahnya ada foto profil dosen saya sendiri, yaitu Ibunda Rizky Oktarina yang merupakan dosen Kewirausahaan 1. Lalu masuk pada slide ketiga. Slide ketiga ini membahas tentang masalah sosial. Masalah sosial yang saya ambil ini seperti kasus penipuan yang terjadi di maraknya pebisnis wedding organizer. Lalu kasus contoh atau cerita ini ada seorang pengantin yang sudah benar-benar membayar semua keperluan wedding organizer, tapi ternyata mereka ditipu. Terus di sini ada solusi yang sudah ada maupun solusi yang belum ada. Kalau solusi yang sudah ada ini saya ambil dari beberapa solusi yang memang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau solusi yang belum ada ini merupakan sudut pandang saya sebagai vendor untuk memecahkan permasalahan yang ada. Terus kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar ini membahas seperti peluang bisnis wedding organizer di zaman sekarang. Menurut saya peluang bisnis ini sangat besar karena mengingat banyak sekali masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahannya dengan sempurna dan membutuhkan tenaga profesional seperti wedding organizer. Lalu di slide selanjutnya ini terdapat solusi juga. Pada poin pertama solusinya kurang lebih sama, membahas tentang meminimalisir terjadinya kasus penipuan atau bahkan kami sebagai pihak vendor menjamin tidak akan terjadinya kasus penipuan yang terjadi. Terus pada poin kedua ini menjelaskan tentang betapa pentingnya kebutuhan konsumen dan kami sangat memprioritaskan apa yang diperlukan konsumen. Jadi benar-benar apa yang dibutuhkan konsumen ataupun yang diminta konsumen, kami akan benar-benar memprioritaskan dulu apa yang diinginkan konsumen gitu. Jadi kami sebagai pihak vendor tidak egois dalam bekerja. Terus juga ada value proposition yang unik. Value proposition yang unik ini menjelaskan tentang keunikan dari bisnis kami. Kami memiliki tema Disney Princess yang dimana saya percaya bahwa banyak sekali wanita yang mengidamkan karakter Disney Princess dan ingin menjadikannya sebagai konsep acara pernikahan mereka, maka mereka bisa menggunakan jasa vendor kami. Selain itu juga pemilihan tempat bisnis yang strategis dan terjangkau untuk memudahkannya para klien berkunjung ke kantor kami. Lalu di atas ada gambaran dari jasa kami, ada tema-temanya, ada contact person, dan juga logo kami tidak lupa. Di sini menjelaskan tentang targeting, yaitu target customer kami adalah semua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan yang ingin melaksanakan pernikahannya dan usianya sudah ditetapkan oleh batas undang-undang interval. Adapun latar belakangnya yaitu setelah lulus SMA. Di sini targeting yang pertama juga membahas tentang single segment concentration yang dimana konsentrasinya hanya tentang hal-hal pernikahan. Terus ada selective specialization yang dimana bisnis wedding organizer ini memerlukan tenaga-tenaga kerja yang sudah terlatih selama bertahun-tahun dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terus ada product specialization, ini seperti kayak tema-tema atau wedding package yang kami sediakan serta jadi terserah mereka gitu, mereka mau milih temanya yang mana sesuai keinginan mereka gitu. Terus di sini ada market sizing. Poin yang pertama ada pertanyaan how do you process on counting on your market sizing. Terus kami di sini menjawab dari kami menggunakan cara beberapa kompetitor dulu yang ada. Lalu setelah kami melihat kompetitornya, terus kami melihat marketnya beberapa yang ada, baru dari situ kami bisa menentukan berapa konsumen yang akan kami terima gitu loh. Terus how big is the market you are operating in? Ini tuh pertanyaan tentang bagaimana bisnis kamu tuh beroperasi. Jadi peluang pasar tempat bisnis kami beroperasi terbilang cukup strategis dan mudah dengan terhubungnya banyak masyarakat gitu kan. Karena kami berada di tengah-tengah masyarakat yang dimana
Tempatnya pun sangat strategis dan memudahkan para klien berkunjung ke kantor kami. Terus juga how much market share are you aiming to? Terus ini kami ada beberapa jawaban dari beberapa segmentasi, mulai dari geografis yang membahas tentang keterjangkauan tempat kami, terus segmentasi demografis ini membahas tentang laki-laki maupun perempuan yang ingin melaksanakan pernikahannya. Batasan usianya juga harus 19 tahun dan sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Terus di sini ada segmentasi psikografis yang berhubungan dengan kelas sosial yang dimiliki oleh masing-masing klien gitu. Nah, lalu di sini ada gambaran dari kompetisi dan posisi pesaing dari si Luxury Wedding Organizer yang merupakan vendor kami. Antara lain ada Diamond Wedding Service, ada Salma Wedding Organizer, ada Risa Wedding Organizer, ada Lala Jasa Wedding Organizer, ada Rumah Cantik Dimes Wedding Organizer, dan lain-lainnya. Yang merupakan ini pesaing dari bisnis wedding organizer yang kami dirikan gitu. Lalu di sini ada penjelasan tentang bisnis model. Oh ya, bisnis model yang kami miliki ada dua, yaitu brokerage fee dan usage fee. Brokerage fee ini adalah pendapatan yang didapatkan melalui tema-tema pernikahan yang kami miliki seperti Disney Princess, Fairy Tale, maupun outdoor, dan wedding package lainnya yang telah kami sediakan. Nah, kalau brokerage fee ini adalah pendapatan yang didapatkan melalui kerjasama oleh dua pihak, baik dari pihak videographer maupun kameramen, maupun dari cake, pagar ayu, lighting, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan kedua belah pihak gitu. Selanjutnya ada milestone. Milestone ini lebih kayak membahas perkembangan kami dari bulan ke bulan dan apa sih yang dilakukan oleh pihak bisnis kami untuk memperkembangkan bisnisnya dari bulan ke bulan gitu. Nah, ini ada funding needs and allocation dana. Ini lebih kayak ke dana yang diperlukan sebesar 40 juta, terus 40 juta itu digunakan untuk apa aja. Di sini ada marketing, ada working capital, ada recruitment, ada capex, ada product development, dan lain-lain. Nah, di sini ada marketing customer acquisition yang menjelaskan kayak di poin pertama bagaimana sih caranya seorang pembisnis menjaga agar customer-nya tetap terus berkembang. Di sini kami menjawab dari beberapa pertanyaan, mulai dari segi marketing, mulai dari pelayanan kami, ataupun kepuasan klien juga harus diperhatikan. Terus poin kedua ini membahas tentang how will you achieve your target growth rates. Terus kami menjawab untuk mencapai sebuah target, tentunya seorang pebisnis harus memiliki target. Terus yang kedua, kami juga harus menganalisis dari kepuasan konsumen. Terus yang ketiga, bekerja sama dengan beberapa mitra, tetapi tetap dengan sikap yang jujur, ramah, dan terbuka antara sesama bisnis. Terus antara lain dari hasil analisis yang telah kami dapatkan itu kami gunakan sebagai evaluasi cara kerja kami di kemudian hari gitu loh. Terus yang ketiga ini di pertanyaan terakhir ada pertanyaan what are the most important channels and methods you will use to find and win your customers. Terus kami menjawabnya kayak kami tuh selalu meminta feedback dari segi pelayanan kami ataupun kritikan juga boleh. Terus yang kedua, kami sebisa mungkin juga akan memahami pelanggan kami. Yang ketiga, kami melaksanakan kuis atau kuesioner yang dimana hasil tersebut akan kami analisis seperti yang kami bilang tadi. Terus juga kami memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh Luxury Wedding Organizer sangat mengutamakan klien dan mementingkan kepuasan klien. Lalu akhirnya kita sampai pada tahap terakhir, yaitu slide contact details yang menjelaskan tentang alamat, nomor telepon, website, ataupun email dari bisnis kami. Dan tidak lupa juga kami berikan logo kami dan tagline kami sebagai penutupan di slide tersebut. Kurang lebih presentasi ini saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.